Suka berondong dan sering mengumpulkan para pemuda di rumahnya, Tante Mei yang kerap ngajak bobo anak-anak pemuda di kampungnya jadi sorotan bahkan dikerbek massa. Seorang wanita bernama Emma Yantini berusia 41 tahun dengan nama Facebook Maya Angeline, biasa di daerah yang dipanggil dengan Tante Mei. Dirinya berasal dari Bengkulu, sudah menikah bahkan dikaruniai 3 orang anak wanita. Di kampungnya Tante Mei sendiri, suaminya adalah Pak RT. Suaminya bernama Misran dengan jabatan ketua RT tersebut, hingga banyak orang yang sering ngumpul di rumahnya termasuk para pemuda. Keluarga Tante Mei dengan Misran pun baik-baik saja hingga akhirnya mereka pun memperlihatkan kebahagiaan. Namun seiring berjalannya waktu, umur Misran pun makin tua hingga akhirnya dirinya pun terkena sakit. Dirinya diabetes hingga tak bisa melakukan hubungan suami istri dengan Tante Mei. Dikenal baik dan ramah di daerahnya, Tante Mei sebagai ibu RT pun dikenal banyak orang. Bahkan di rumahnya sendiri pun Tante Mei membuka usaha dan warung kelontongan. Rumah Tante Mei pun menjadi tempat tongkrongan para remaja sudah biasa dan kalangan para tetangga pun mengetahui itu, menganggap semuanya wajar-wajar saja. Seperti biasa di hari itu para remaja kumpul, lelaki bernama Cecep nampaknya main ke rumah Pak RT. Malam itu Cecep ngobrol bersama Pak RT, tak lama Pak RT yang tak enak badan meminta Cecep untuk memijatinya. Saat itu setelah Cecep memijatinya dan berencana untuk pulang, namun dilarang istri Pak RT yaitu Tante Mei yang menyuruh Cecep menginap. Tak lama Cecep pun diminta untuk memijiti Tante Mei di ruangan yang berbeda karena Pak RT sudah tidur. Di sana setelah Cecep memijiti Tante Mei pun memegang burung Cecep dan akhirnya membuat Cecep dengan Tante Mei melakukan hubungan suami istri di belakang sang suami. Begitu juga sebulan kemudian di tanggal 7 Mei 2011, Edo pemuda lainnya datang main ke rumah Pak RT. Saat Edo nonton TV, tak lama Tante Mei meminta Edo untuk mengerokkannya. Edo pun menurutinya dan langsung masuk ke kamar si tante. Saat Edo mengerok Tante Mei, nampak tak lama Tante Mei meminta Edo untuk melakukannya dan akhirnya mereka pun melakukannya di kamar tersebut. Kemudian di tanggal 5 Juni 2011, Dendi main ke rumah Pak RT membersihkan rumah Pak RT seperti yang diperintahkan oleh Tante Mei. Tak lama Dendi pun disuguhkan minuman oleh Tante Mei dan keduanya akhirnya langsung ke kamar main bersama Tante Mei. Untuk Dendi ini berbeda dengan 2 pemuda lainnya. Dendi nampaknya sudah cocok dan bahkan sering melakukan dengan Tante Mei beberapa kali. Begitu juga dengan Rahma saat main ke rumah Tante Mei. Tak lama diminta Tante Mei untuk memujitinya hingga akhirnya mereka pun melakukannya. Begitu banyak pemuda yang sudah main bersama Tante Mei seperti rahasia umum di kalangan para pemuda. Sudah seperti biasa pemuda lainnya pun bernama Riko saat itu main ke rumah Pak RT dengan adiknya. Ternyata kejadian ini bertahun-tahun dan para remaja itu tak ada yang lapor kepada warga. Hingga akhirnya semua terbongkar di tahun 2013. Seorang pemuda mendapatkan penyakit kelamin dan akhirnya lapor kepada orang tuanya. Orang tuanya kaget karena ternyata mendapatkan berita dari sang anak kalau sang anak kerap main bersama Tante Mei dan kini mendapatkan penyakit kelamin dari Tante Mei. Tak lama orang tua dari korban pun menggerebek rumah Pak RT, namun ternyata tak hanya satu, kemudian orang-orang langsung berdatangan dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang mengamankan Tante Mei dan sang suami Pak Misran yaitu Pak RT. Ternyata selama ini Pak RT tahu tentang kelakuan sang istri. Bahkan saat itu Pak RT pernah memergokinya dan sempat menasihati sang istri namun tak pernah didengar. Saat diamankan dan diinterogasi, Tante Mei membantah ada paksaan. Menurut Tante Mei semua atas dasar suka sama suka, bahkan ada yang saling mencintai. Tante Mei mengaku dirinya tak suka dengan orang dewasa karena beresiko. Tante Mei pun mengaku dirinya melakukan dengan banyak pria. Namun Tante Mei kesal dituding dirinya punya penyakit kelamin. Selama ini dirinya mengaku sehat-sehat saja dan sering melakukan perawatan. Bahkan menuding pria tersebut yang bekerja di kafe melakukannya dengan wanita lain. Tante Mei sendiri diusir oleh para warga dan tokoh setempat, namun Tante Mei menolak karena Tante Mei dan sang suami Misran memang rumahnya di sana. Misran sendiri yang memang punya penyakit diabetes nampak tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kini Misran mengaku dirinya akan setia menunggu Mei dan tak ingin menceraikan Mei. Mengingat dirinya punya 3 anak dan nanti siapa yang merawat kalau Mei tak ada. Tante Mei pun kini diamankan setelah menjalani persidangan dan divonis 8 tahun. Tante Mei pingsan dan ingin mengajukan banding perihal dirinya yang ingat ketiga anaknya di rumah. Namun ternyata langkah Tante Mei banding salah hingga akhirnya Tante Mei kini bukan 8 tahun lagi melainkan divonis menjadi 12 tahun penjara.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.